Oke, selamat pagi sahabat Merkuri, sahabat MSI di luar sana ya. Selamat datang kembali di Q&A MSI Consulting. Oke, pada pagi hari ini kita kehadiran tamu spesial nih dari PT Putra Natur Utama atau lebih dikenal dengan Rutan Group ya Bapak Ibu, Bapak ya. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu dengan Bapak Joko Santoso dan Bapak Dimas Rangga Saputra. Monggo memperkenalkan diri Pak. Oke, baik. Perkenalkan saya Muhammad Joko Santoso dari PT Putra Natur Utama. Saya sebagai di Human Capital Development dan atau lebih dikenalnya di Putra Natur Utama atau Rutan Group gitu ya. Saya Dimas Rangga, saya juga dari PT Putra Natur Utama di bagian Human Capital. Oke, pada pagi hari ini nih kita ucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sekalian ini yang dari Rutan ya. Pada pagi hari ini beliau-beliau ini menyampaikan materi tentang membangun SDM unggul di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nih diskusi question road pada pagi hari ini. Satu, Pak, apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan di perusahaan atau organisasi di Rutan sendiri, Pak? Monggo. Oke, baik. Kalau yang sudah dilakukan di PT Rutan terkait dengan Industrial Revolution 4.0 dan juga menuju Society 5.0 gitu ya. Di kita bahwa di Rutan itu secara organisasi sendiri sangat agile gitu. Artinya sejak jauh sebelum pandemi kita sudah mix and match gitu supaya organisasi ini bisa selaras atau sesuai dengan kebutuhan market dan juga industri. Nah, selain itu juga kita sudah preparation menyiapkan orang-orang dengan kompetensi-kompetensi dan skill yang terbaik sehingga mampu beradaptasi dengan maksimal di era Industrial 4.0 dan juga penguasaan terkait dengan teknologi dan lain-lainnya sehingga bisa bersinergi gitu ya di menuju society 5.0 gitu. Oke, disambung lagi nih dengan Pak Dimas, mungkin ada tambahan Pak? Iya, yang paling utama dalam konteks penyiapan Industrial 4.0 dan Society 5.0 selain instrumen-instrumennya tentu yang perlu dibangun adalah culture di company-nya, bagaimana semuanya itu bisa terangkum, bisa menjadi habit, bisa menjadi budaya perusahaan sehingga itu semuanya itu bisa terimplementasikan dengan baik menjadi bagian-bagian dari pengembangan, baik itu pengembangan bisnisnya secara perusahaan maupun juga pengembangan di people-nya juga dalam konteks HC dalam ini itu rasanya itu saja. Oke, memang ya kalau di dunia industri apalagi Rutan yang bergeraknya di bidang machinery pertanian kayak gitu, memang dari awal sampai sekarang pastinya mengalami istilahnya metamorfosis ataupun adaptasi yang super banget ya Pak ya. Karena memang kalau adaptasinya ringan pasti kayak di startup, pasti kan lahirnya baru-baru ini, jadi dia mudah adaptasi. Sedangkan kalau di Rutan itu kan lahirnya sudah lama. Sekarang revolusi makin ke 4.0 sampai ke 5.0 gitu kan. Jadi ya harus bisa menyesuaikan. Bagaimana nih peran pengelola HR ataupun tadi ya HC dalam menghadapi perubahan situasi ini Pak? Tentunya kan tadi ada perubahan habit ataupun budaya kerja gitu. Ini menarik ya karena kita sendiri Rutan terutama usianya sudah 80 tahun. Itu bisa dibayangkan bahwa company dengan usia 80 tahun itu pasti ada banyak pengalaman, mereka punya belief tertentu karena experience-nya sekian puluh tahun. Sehingga yang paling utama adalah terkait dengan belief-nya dulu nih harus dibongkar dulu bahwa kita nggak bisa doing business dengan cara-cara yang lama. Kita harus doing business dengan cara-cara yang baru. Kenapa? Kalau enggak kita ketinggalan. Nah, harus disadarkan dulu sebelum kita ngomong soal people-nya pasti harus disadarkan dulu terkait dengan doing bisnisnya dulu. Bisnisnya nih kalau kita lakukan dengan cara itu pasti nggak akan sustain. Makanya harus kita yakinkan dulu. Setelah yakin bahwa bisnisnya harus dilakukan dengan cara-cara yang baru, dengan adaptasi teknologi dan sebagainya, baru people-nya akan ngikutin. Karena kalau perusahaan prosesnya sudah digital, mau nggak mau orang di dalamnya kan harus ngikutin. Dan itu kan seleksi alam saja. Yang nggak bisa ngikutin, ya mohon maaf, bisa dikembangin atau
Kalau nggak mampu mungkin company di kita juga begitu. Kalau nggak mampu tidak masalah, kita mampukan. Tapi pertanyaannya kalau sudah nggak mau, itu perkara lain. Gitu ya, kalau nggak mau ya sudah, kan kita perusahaan nggak mungkin ngikutin 1-2 orang, tapi karena ini kepentingan banyak orang dan kita harus doing bisnis kita juga harus lebih advance karena tuntutan zaman, tuntutan perkembangan. Even kita di dunia pertanian, tetapi teknologi, operasional dan sebagainya sudah sangat maju sekarang. Misalnya itu sih. Apalagi dari sisi development nih Pak, inovasi apa sih yang sudah diciptakan? Kalau dari sisi development, inovasi yang diciptakan di PT Rutan ya, khususnya terkait dengan pengembangan karyawan, kita sifatnya sekarang itu sangat individual, nggak seperti dulu tadi yang kita singgung sama Bu Novi gitu ya. Kalau dulu training kita seragam gitu, training A, B, C, leadership dan lain-lain. Padahal kita secara kompetensi personal dari personal atau individual itu kebutuhannya berbeda sekali. Si A kebutuhannya di bisnis sense-nya yang diperkuat, si B leadership-nya yang perlu diperkuat, kemudian si C yang perlu diperkuat adalah dari communication skill-nya. Nah, dengan adanya development yang sifatnya sangat individual, nah kita berdasar dari mapping ya tentunya. Nah itu kompetensi orang itu akan match dengan apa yang dipersyaratkan oleh organisasi. Jadi si A untuk dengan tantangan bisnis yang sekarang seperti ini, kompetensi yang harus dimiliki apa, nah itu yang kita penuhi dan sifatnya sangat individual atau personal sekali. Harapannya nanti seluruh people yang ada di organisasi itu punya standar yang artinya gap kompetensi yang dimiliki oleh semua itu bisa dipenuhi sehingga kita bisa perform lebih maksimal lagi. IDP sangat perlu ya. Betul. Di sini memenuhi Society 5.0. Oke, karena memang di sini ya upaya apa saja sih Pak yang harus dilakukan agar tetap terjaga produktivitas karyawan, karena memang kan semuanya era digital ya. Semakin ke sini digitalize semua, sedangkan konteksnya generasi yang banyak sekali masuk itu dari milenial yang cenderung ya memang mereka akan nyaman di digitalize, sedangkan kalau di industri-industri seperti Rutan ini kan nggak boleh nggak balance, harus 50-50, harus balance mulai dari dia digitalize dan dia juga bisa lapangan karena IDP juga harus support semua. Kira-kira gimana nih Pak upaya untuk tetap terjaga mau dia generasi konvensional ataupun dia generasi milenial ya untuk balancingnya tadi Pak? Iya, terkait productivity ya, bagaimana kita terus push productivity our employee gitu ya. Nah, rasanya di mana-mana productivity itu basicnya cuma satu ya. Basicnya cuma satu. Ada yang ngejar-ngejar sama ada carrotnya di depan gitu ya. Kayaknya cuma itu. Tinggal bagaimana itu terkait dengan reward and punishment-nya. Terkait dengan itu bagaimana kita mendesain reward and punishment yang lebih kekinian nih kalau anak-anak muda gitu ya. Kalau dulu semuanya, pertanyaan sekarang apakah semua benefitnya harus terkait dengan material? Belum tentu. Nah itu yang kita desain, yang memang harus didesain dengan lebih pas sesuai dengan kondisi organisasi. Yang kemudian yang kedua adalah alat kontrol productivity. Ukurannya harus jelas. Anak-anak muda sekarang gen milenial sekarang itu dia harus tahu nih tujuan akhirnya ngapain. Kenapa aku harus ngelakuin ini dan tujuan akhirnya apa? Dan mereka harus tahu dan dampaknya mereka harus tahu. Dan kebetulan karena kita bisnisnya pertanian, maka kita selalu meyakinkan kepada karyawan bahwa sekecil apapun yang kita lakukan di sini itu dampaknya luas. Dampaknya luas bukan cuma hanya untuk atasan saja, tetapi untuk petani Indonesia di luar sana, sehingga social environment, sehingga dampak atas kerja mereka akan sangat punya nilai tinggi, sehingga mereka punya pride gitu ya, bahwa I'm doing my job to Indonesian farmer gitu ya. Jadi mereka merasa ter-encourage untuk melakukan hal yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk atasannya, bahkan bukan untuk perusahaan, tapi untuk petani-petani kita di Indonesia. Nah itu yang selalu kita tanamkan jadi motivasi ke mereka untuk boosting productivity ya gitu ya. Mungkin ada tambahan ya. Saya sudah cukup ya Pak Jun, bahwa memang yang kita sentuh karena millennials itu sisi pride itu sangat penting dan kita harus tahu mereka itu goalsnya apa. Makanya ketika kita jelaskan bahwa Indonesia dengan negara agraris yang punya lahan pertanian segitu besarnya, kalau tidak dimaksimalkan potensinya juga masa kita mau impor terus atau apa gitu kan. Nah kalau itu tidak sounding terus, mereka sampai merasa aware, itu juga
nanti mereka ya just doing job gitu. Tetapi dengan kita bisa memberikan awareness ke mereka bahwa we doing something small but have big impact gitu, big impact untuk petani-petani yang mereka itu memang butuh pertolongan kita. Makanya di Rutan itu kita kan mentransfer teknologi ke petani, mengedukasi juga dan lain-lain. Nah harapannya itu bahwa dengan millennials itu yang punya capacity lebih dari sisi knowledge dan lain-lain bisa men-share, mentransfer ilmunya sehingga produktivitas dari pertanian di Indonesia dan juga dari company sendiri itu bisa semakin produktif. Karena memang tadi kan hubungannya sama petani nih Pak, pasti gap generation sangat terlihat, apalagi para petani yang konvensional di lingkungannya, misalnya di ladangnya, sedangkan di Rutan sendiri kan manajemen dan operasionalnya di perusahaan, itu kan gapnya sudah terlihat di situ. Lagi gimana sih caranya memastikan informasi yang kita sampaikan itu ngena di mereka dan mereka sudah bisa memastikan, bisa melakukan apa yang sudah menjadi instruksi dari kita. Dan tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa Pak awal dari hal itu? Ini gapnya menarik sekali ya, benar-benar Pak. Ya, benar, itu pengenalan teknologi ini terus-menerus dilakukan ya. Artinya nggak mungkin kita melakukannya dari jauh, sehingga itu nampak sekali di strategi company kita, itu sangat nampak kalau brand-brand lain kita bisa iklan dan bla bla bla, kita tuh nggak memilih itu. Kita pilihnya adalah visit, kunjungan dengan society, kelompok tani, kita masif lakukan itu di seluruh Indonesia. Dan karena kalau mereka hanya melihat dari selebaran atau mungkin baca dan sebagainya, rasanya juga kurang kena gitu ya, sehingga harus dicontohkan. Karena petani kita itu di Indonesia itu ya tadi seperti katakan di ketika jadi lebih ke seeing is believing, jadi mereka harus lihat dulu supaya percaya bahwa cara itu cara yang terbaik. Jadi ya mau nggak mau kita tunjukkan caranya, how-to-nya gimana gitu ya. Mesinnya ini, caranya begini Pak supaya lebih baik seperti ini, baru mereka bisa percaya dan kemudian lebih mau menjalankan daripada kalau kita hanya kasih instruksi saja, kita kasih panduan video itu belum tentu. Itu membantu yes, tapi belum tentu rasanya itu. Biasanya kita kenal Gemba ya. Jadi kita datang ke lapangan. Artinya seluruh account advisor kita dan seluruh instrumen ya, maksudnya termasuk di tim head office dan lain-lain itu, yuk datang ke lapangan, datang ke petaninya, datang ke seluruh stakeholder-nya. Jadi dengan kita selalu keep in touch dengan mereka, kemudian kita juga memberikan sering banget, kita ada demo-demo misalnya terkait dengan ada punya produk baru yang punya teknologi baru dan lainnya, kita selalu demonstrasikan ke mereka karena mereka itu para petani itu visual banget gitu. Jadi mereka harus melihat dulu, mungkin merasakannya juga, oh seperti ini tuh, nah baru mereka akan mulai aware, mulai percaya bahwa oh bisa ternyata. Kalau kita just telepon Pak ini ada ini, itu akan sangat susah sekali. Benar, karena selain gap lingkungan kerja, gap usia juga, kemudian nggak mungkin kan kalau konvensional dikasih video Bapak mau lihat caranya, nggak enak ya Pak ya. Dan gap edukasi juga ya. Benar Pak, ini memang sangat menarik ya Pak kalau misalnya perkembangan dari 4.0 ke 5.0, hubungan bisnisnya juga melibatkan beliau-beliau yang ya saya bisa bilang lingkungannya tidak mengenal 4.0 gitu, itu kesulitannya pasti dalam. Oke, pada pagi hari ini materinya sudah cukup nih Pak, terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan akan bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan YouTube kami ataupun mengunjungi Instagram kami. Jangan lupa teman-teman yang di Instagram, jangan lupa like, subscribe, kemudian bisa share juga ke teman-teman karena kita saling share ilmu juga akan balik lagi nanti positifnya di kita. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Joko.